Shalom, selamat malam bagi kita semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Puji syukur, kita selalu puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, ya. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara sekalian, tapi saya merindukan persekutuan ini, ya. Berapapun yang kita ada, saya tetap merindukan persekutuan ini. Ya, kenapa? Karena persekutuan inilah yang juga mengingatkan saya bahwa masih ada saudara-saudari seiman, ya, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Oleh sebab itu kita harus sebenarnya semakin intens untuk bertemu, ya, satu dengan yang lain. Ya, ada tertulis bahwa sebenarnya umat-umat Tuhan semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mau bersekutu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, ya. Kenyataannya sayang sekali di mana-mana, ya, di mana-mana sangat sulit untuk berkumpul, terutama untuk membahas firman Tuhan, ya. Itulah fenomena akhir zaman. Tapi kembali pada saat ini kita bersyukur memuji Tuhan karena kita bisa berkumpul dan kita akan membahas topik yang sudah ditanyakan bersama dalam kelompok kita bersama, ya. Ada pertanyaan yang datang, yaitu manakah kitab suci yang benar? Karena sesungguhnya semua agama pasti akan mengaku bahwa agamanya yang paling benar, ya. Dan kalau semua agama mengaku bahwa agamanya yang paling benar, maka kitab sucinya juga pasti yang paling benar, ya. Bahkan ada agama juga yang mengaku bahwa kitab sucinya itu turun murni langsung dari surga, ya. Jadi iman kepercayaan penganut tersebut mengatakan bahwa mereka itu mendapatkan kitab suci langsung dari surga, ya. Nah, sekarang ini kita akan melihat manakah kitab suci yang benar, ya. Nah, ini contoh saja, ya, suatu ilustrasi yang ada di dalam undangan, ya. Ada kitab-kitab kuno, kitab-kitab zaman dulu, ya. Apalagi yang dikenal, kalau namanya dulu itu biasanya lebih kuno, itu biasanya lebih otentik, ya. Lebih otentik itu juga biasanya lebih murni, ya. Tapi kita tidak bisa melihat sekedar dari situ saja, kita harus dalami lebih dalam. Ya, ini suatu kutipan yang bagus, ya, untuk kita semua. Jangan asal percaya. Ingat itu baik-baik. Buat kita semua, jangan asal percaya. Kalau ada orang mengatakan bahwa kitab saya turun langsung dari surga, wah, banyak saudara-saudara sekalian, ya. Yang saya bisa share, agama Muslim percaya bahwa Al-Quran mereka turun ilham langsung dari surga, ya. Dan bahkan mereka katakan bahwa di surga itu adalah bahasa Arab, ya. Makanya pada saat mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, pro kontra, ya, karena ya menurut mereka Arab itu adalah bahasa surga, ya. Belum lagi ada yang namanya agama Mormon, ya. Mormon itu juga selain Alkitab mereka ada tambahan kitab lain, dan kitab itu juga sakral, ya. Itu ada sejarahnya. Saya pernah berdiskusi juga dengan gereja Mormon. Lalu tadi saya juga melihat di internet ada namanya, saya lupa persis namanya, ya. Jadi itu adalah kumpulan tulisan-tulisan yang tidak diketahui siapa yang tulis, tapi dipercaya diilhami dari surga, ya. Yang jelas di situ dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pergi sampai kelas berapa di bangku sekolah dan lain-lain, lengkap, lebih lengkap dari Alkitab, luar biasa, ya. Dan mereka percaya itu adalah diilhami juga. Tapi ingat konsepnya, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, tidak bisa kita asal percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Walaupun dari orang tua kita sekalipun, jangan langsung percaya, ya. Karena kalau orang tua kita berasal dari Tuhan, wah, puji Tuhan. Tapi kalau orang tua kita belum mengenal Tuhan,
lalu kita harus tunduk kepada orang tua lebih daripada Tuhan sendiri, nah itu dia, tidak bisa ya. Kita memang harus menghormati orang tua sepanjang itu sejalan dengan firman Tuhan. Ya, tetap harus menghormati orang tua. Tapi kalau sudah masalah iman, nah karena terkadang orang tua suka bilang, kalau kamu sayang atau hormat sama orang tua, harus dengar kata-kata orang tua. Walaupun mungkin orang tuanya mengajak sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bisa ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu kedua, kita harus minta petunjuk Tuhan. Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terlalu sering ayat ini dikutip untuk teologi kemakmuran. Seakan-akan kita minta uang, minta harta, dan lain-lain. Padahal konsepnya kalau kita baca di perikop yang lain, ini sebenarnya konsep untuk minta kepada Tuhan kuasa Roh Kudus. Dan salah satu kuasa Roh Kudus itu adalah membukakan mata kita untuk melihat kebenaran. Ya, tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin kita bisa mengenal kebenaran. Nanti kita akan bahas di malam yang lain ya tentang bahayanya kita mengikuti kata hati ya, karena hati itu licik dan ya tidak ada obatnya ya. Hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita untuk melihat yang mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa kita percaya akan hati kita sendiri ya. Jadi kita harus minta petunjuk Tuhan. Dan kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Itu sudah janji Tuhan ya. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan Alkitab ya. Sudah ada dari beberapa dari antara kita yang sudah percaya akan firman Tuhan ini Alkitab. Tapi mungkin ada dari antara kita yang belum percaya. Dan mungkin nanti akan dinonton oleh banyak orang di YouTube nanti setelah di-upload. Ya, ini pro kontra karena banyak yang bilang bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Ya. Banyak tudingan yang mengatakan Alkitab itu sudah dirubah, Alkitab itu adalah karangan manusia, dan lain-lain. Tapi pada saat ini kita akan lihat betapa ajaibnya Alkitab itu. Dan di akhir sesi ini kita akan ada tanya jawab. Dan tentulah kita semua siapa saja yang bahkan yang meragukan sekalipun silakan menanyakan keabsahan daripada Alkitab, lalu kita akan buktikan ya. Ya, ini bukan pendoktrinan ya saudara-saudara sekalian, kita mencari kebenaran dan kita akan buktikan menurut firman Tuhan. Adakah buku lain yang ditulis lebih lama daripada Alkitab? Karena Alkitab itu ditulis selama kurang lebih 1500 tahun ya. Pertama ditulis oleh Musa tahun 1400 sebelum Masehi, ya, dan yang terakhir ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar 95 sampai 100 sesudah Masehi. Jadi totalnya kurang lebih 1500 tahun waktu penulisan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, itu lama saudara-saudara sekalian, lama itu 1500 tahun. Adakah buku yang dikarang lebih lama daripada Alkitab? Itu pertama. Yang kedua, Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, dan pendidikan yang berbeda. Nah, coba nanti kita sharing ya. Adakah buku yang sama seperti ini? Bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, latar belakang pekerjaan pendidikan berbeda. Ada yang benar-benar berpendidikan seperti seorang Nabi Musa, ya, dia seorang sarjana di Mesir ya. Seorang Rasul Paulus, nah, dia itu orang-orang, mereka ini orang-orang berpendidikan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak berpendidikan. Dari ada yang namanya raja seperti Raja Daud, ada yang gembala, ya Daud juga tadinya gembala, ada juga Amos, seorang gembala, ada nelayan, Petrus, Yohanes, ada imam, ya Nabi Samuel, dokter, Lukas, dan lain-lain. Ya. Latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang terpelajar, ada yang tidak, ada yang kaya, ada yang miskin, pada waktu yang berbeda, 1500 tahun. Adakah buku yang lebih dahsyat dari ini? Ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, ya, hampir semua perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik,
sebagian besar kitab Daniel, kitab Ezra, kitab Yeremia, satu pasal kalau tidak salah, dalam bahasa Aramaik dan bahasa Greka, Perjanjian Baru. Ditulis di tempat-tempat yang berbeda dan berjauhan, 3 benua. Ya, 3 benua. Jadi, ya, mohon maaf kalau saya harus mengcompare. Sebenarnya bukan saya mau mengcompare, karena kebanyakan mengatakan bahwa Alkitab ini palsu dari saudara-saudara kita umat Muslim. Ya, tapi kita lihat ini bukan dalam satu negara ya ditulis, bukan kalau Al-Quran dari negeri Arab saja. Ini dari 3 benua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada Asia, ada Afrika, ada Eropa. 3 bahasa, dan tadi 40 penulis, kurang lebih 1.500 tahun. Ya. Kalau Al-Quran itu ditulis selama masa hidup Nabi Muhammad. Ya, tidak sampai 100 tahun. Ini 1.500. Ini, lihat ya. Ini buku-buku Alkitab ditulis dari sini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Lihat kiri atas, itu di Roma, Eropa. Ada di Nikopolis, Korintus, Patmos, Asia, lihat tuh. Ya, di Mesir, ya, pada saat Musa keluar dari mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada saat mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, disitulah Musa menulis ilham dari Tuhan. Ya, lihat itu, 3 benua. Nah, sekarang ini peta yang sekarang ini ya, kita bisa lihat ini. Lihat ya, ada Roma, Turki, Ankara, Yunani. Lihat ya, 3 benua. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Adakah buku yang lebih dahsyat dari ini? Silakan kita uji ya. Kita tidak bisa beranggapan bahwa, oh saya ini yang paling benar. Tidak, kita uji, kita lihat. Ya, supaya ke dalam hal mencari kebenaran, kita tidak boleh fanatik sama agama, tidak boleh. Kita harus fanatik sama firman dan fakta. Mengapa tidak ada pertentangan di dalam Alkitab? Walaupun dalam 1.500 tahun, 3 benua, 40 penulis, latar belakang yang berbeda, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan, tapi tidak ada pertentangan. Kenapa? 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya kita harus akui dulu ya, kita harus benar-benar mengakui bahwasanya Alkitab yang kita pegang ini, yang saya pegang ini, Bapak Ibu kalau yang percaya Alkitab silakan memegang Alkitabnya, itu pakai bahasa manusia. Ya. Bahasa manusia, cara pandang manusia, tapi semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita, saya tidak tahu di sini, adakah yang anak-anak teologi, ya? Kalau kita bedah Alkitab itu, bahasa dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil saja itu beda-beda. Matius itu ditulis untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, untuk menerangkan bahwa Yesus itu adalah benar asli orang Yahudi dan Mesias yang dinantikan. Sedangkan kalau kitab Markus itu, kalau kita bedah, lebih kepada menekankan kepada orang-orang bahwa Yesus ini adalah bukan manusia biasa, dan lebih menekankan kepada mujizat-mujizat yang ada. Jadi gaya menulis Matius berbeda dengan gaya menulis Markus, berbeda juga dengan gaya menulis Lukas. Nah, Lukas ini yang paling lengkap, ya, karena dia ini adalah seorang pintar, seorang dokter, dan dia gaya menulisnya itu, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu gaya riset, ya, seperti orang masuk kuliah dan dia riset buat penelitian dari saksi mata semuanya. Yohanes gaya menulisnya juga berbeda, karena dia adalah murid langsung dari Tuhan Yesus dan berbicara seperti seakan-akan orang yang sangat mengenal Yesus. Dan memang benar, dari antara semuanya yang paling mengenal Yesus ini adalah Yohanes. Artinya kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, gaya menulis setiap penulis Alkitab itu berbeda-beda. Ya, berdasarkan latar belakang mereka, berdasarkan pekerjaan mereka, dan lain-lain. Tapi, ada tapinya, semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Makanya tidak ada pertentangan, walaupun gaya menulis mereka berbeda satu dengan yang lain. Bukti-bukti Alkitab adalah kitab suci. Yang kedua, Alkitab menjawab pertanyaan asal-usul segala sesuatu yang tidak terjawab
di buku lain. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Saya cuma tulis 4 karena masalah waktu. Kalau seandainya waktu kita tidak terbatas, terlalu banyak yang bisa kita kagumi dari Alkitab ini ya. Tapi kita lihat sedikit saja. Asal usul dosa. Kenapa sih kok ada durian, tumbuhan berduri, tanaman berduri? Kenapa ada asal usul gitu? Kenapa ada orang yang kelaparan di sana? Kenapa ada banyak penjahat? Kenapa? 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 Asal usul dosa. Dalam Alkitab jelas tertulis ya. Bukan seperti dongeng semata, tapi jelas tertulis bahwa Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa jangan makan buah tersebut, tapi mereka makan. Alhasil mereka jatuh dalam dosa, dan dosa itu menurun. Dan kita bisa lihat di dalam Alkitab ya, kejahatan pertama ya, Kain bunuh Habel. Lalu kemudian berlanjut, pembunuhan, ya makin banyak dan lain-lain. Sampai akhirnya air bah dan lain-lain. Banyak ya. Intinya, asal-usul dosa jelas tertulis di dalam Alkitab. Pada mulanya semuanya baik, semuanya sempurna, sampai manusia memutuskan untuk melawan perintah Tuhan. Akhirnya dosa itu ada. Jelas, kematian itu ada. Tapi dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa kita punya pengharapan untuk lepas dari dosa, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput umatnya, pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, asal-usul segala bahasa dan rumpun. Nah, itu jelas juga. Ya, Menara Babel dibangun. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan dunia ini dengan air bah kembali. Tapi mereka berkeras, mereka mau cari nama. Mereka bangun menara, mau sampai setinggi langit. Lalu Tuhan turun dan mengacaukan bahasa. Itulah sebabnya ada banyak bahasa di dunia ini. Dan bukan cuma bahasa dan rumpun. Ya, karena mereka sudah mulai berkumpul satu dengan yang lain. Ya, dan ingat bumi ini sudah terkutuk. Lalu kemudian mulailah terpisah-pisah. Ya, belum lagi kutuk kepada yang ingat Sem, Ham, Yafet, anak-anak daripada Nuh. Ya, dan kita tahu kalau kita pelajari geografis atau arkeologi ya, kalau kita pelajari penyebaran keturunan Sem kemana, keturunan Ham kemana, keturunan Yafet kemana. Nah, itu kita bisa dapati ya. Keturunan Sem itu kebanyakan di Asia, keturunan Ham itu kebanyakan di Afrika, dan keturunan Yafet itu kebanyakan di belahan barat. Ya, nah itu asal-usul bahasa dan rumpun. Ya, asal-usul konsep monoteisme. Nah, banyak orang Muslim bilang dengan bangganya, oh kamilah monoteisme, ya kan? Sampai mengklaim bahwa Abraham adalah orang Islam, Daud adalah orang Islam, Salomo alias Sulaiman adalah orang Islam, dan lain-lain. Ya, itu klaim. Ya, padahal sebenarnya di dalam buku catatan Yahudi, sejarah mereka orang Israel, jelas sekali bahwa mereka itu adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Mereka bukan orang Islam, karena orang Islam itu harus percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Elohim atau yang dipanggil dengan ya mereka tidak bisa sebut YHWH atau Adonai, ya Hashem, the name mereka bilang. Mereka percaya dan kita sudah bahas yang lalu ya tentang monoteisme bahwasanya Ulangan 6 ayat 4 ya Adonai Eloheinu Adonai Echad ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan kita itu satu, monoteisme. Jadi bukan dari Muslim. Ya, tapi kita juga sudah pelajari ya bahwa walaupun Tuhan itu satu, tapi ada firman-Nya yang mengambil rupa menjadi manusia. Dan ingat, manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan terlalu mudah untuk menjadi manusia. Ya, kita harus ingat itu baik-baik karena Tuhan bisa menjadi api. Ya, semak belukar yang terbakar pada zaman Musa. Itu Tuhan turun tangan langsung. Ya, sampai Tuhan bilang kepada Musa, "Tanggalkan kasutmu karena tempat yang kamu pijak ini adalah tempat kudus." Saat itulah Tuhan langsung bertemu dengan Musa, ya, tapi dalam wujud api. Ya, dan di kesempatan yang lain Musa mau melihat Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak bisa. Karena tidak ada manusia yang fana bisa melihat Tuhan. Tapi dengan kasih karunia-Nya Tuhan sembunyikan Musa, ya, lalu
Tuhan lewat, tapi Tuhan tutup dengan tangannya supaya Musa bisa melihat sosok dari belakang saja. Ya, tapi kembali, kita sudah bahas tentang monoteisme. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Yang keempat, asal-usul konsep 1 minggu sama dengan 7 hari. Ya, kita sempat bahas sedikit ya yang lalu, bagaimana 1 minggu itu bisa 7 hari, dan itu cuma terdapat dalam kitab Taurat, dalam Alkitab. Keluaran 20 ayat 11, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah bertemu beberapa orang ya cukup banyak karena banyak murid saya yang ateis ya dari luar negeri, dan saya kebetulan seorang pengajar juga. Saya katakan kepada mereka pada saat mengajar dan kita berbicara tentang Tuhan, saya katakan, coba kamu cari di dalam buku pengetahuan alam, kenapa 1 minggu itu bisa 7 hari? Tidak ada. Tidak ada satu buku pun yang bisa menjelaskan kenapa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Tidak ada. Tidak ada peristiwa alam apapun. 1 tahun sama dengan 365 hari karena bumi mengelilingi matahari kurang lebih 365 hari. Makanya ada konsep 1 tahun. Kenapa 1 bulan 30 hari? Karena bulan mengitari bumi. Satu putaran penuh kurang lebih 1 bulan. Kenapa 1 hari 24 jam? Karena bumi berotasi pada porosnya, didapatilah 1 hari sama dengan 24 jam. Tapi tidak ada peristiwa alam yang bisa menerangkan kenapa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Tidak ada. Yang bisa menerangkan itu hanya kitab Taurat, tulisan Nabi Musa. Yang di dalam Alkitab itu adalah kitab Keluaran, ya salah satunya. Karena kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah ini kitab Taurat, Keluaran 20 ayat 11. Karena 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan di hari ke-7 dia berhenti. Ya, itu juga dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Berhenti di sini adalah bersabat. Makanya kita menguduskan hari Sabat yang adalah hukum keempat. Ya, kita sudah sedikit membahas yang lalu. Di kesempatan yang datang kita akan bahas lagi mengenai hari Sabat. Dan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar. Nah inilah, mengajar kita, memberitahu kita, ini loh konsep dosa. Kenapa ada kematian? Menyatakan kesalahan. Ini loh kesalahan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa makan buah tersebut. Ya, saya pernah berdiskusi ya dengan orang Islam. Saya katakan salah satu perbedaan besar antara umat Muslim dengan umat Kristen adalah, bagi umat Muslim semua nabi itu adalah wah luar biasa sosoknya. Jangan coba-coba kamu lukis ya nabi itu. Itu yang terjadi kan di saya lupa. Yang pada saat mereka melukis wajah Nabi Muhammad, lalu kemudian datanglah para martir Islam ya. Mereka porak-porandakan tempat tersebut karena berani-beraninya melukis gambar Nabi Muhammad karena terlalu kudus bagi mereka untuk digambar. Saya katakan kepada mereka, banyak teman-teman saya dari Muslim, saya katakan itulah perbedaannya dengan Kristen. Kalau di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua nabi itu ditunjukkan kesalahannya. Ya, jadi teman-teman Muslim yang menonton video ini nanti, ya, dan saya sudah setiap bertemu dengan teman saya yang Muslim, saya katakan, kasih tahu nabi siapa? Nabi Daud. Waduh, Nabi Daud, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah tahu itu tahu sekali. Kejahatannya luar biasa. Pembunuhan berencana itu, waduh, luar biasa kejahatannya. Memperkosa, ya kan? Pembunuhan berencana, wah, dan lain-lain. Siapa? Nabi Salomo. Waduh, terlalu banyak ya. Di dalam Alkitab cuma satu yang tidak punya dosa. Yesus Kristus. Tapi yang lain semuanya punya dosa. Ayub punya dosa. Ya Henok karena catatannya sedikit saja. Ya cuma 1, 2, 3 ayat saja dibilang bergaul dengan Tuhan. Tapi ada pasti dosanya. Nah, Nuh dikatakan juga bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hidup benar, tapi karena ceritanya lebih panjang kita bisa lihat dia mabuk-mabukan dan lain-lain. Kita tahu kan cerita tentang Nuh.
Ya, jadi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua nabi itu punya kesalahan. Ya, dan sengaja Tuhan taruh di situ untuk mengajar kepada kita jangan membuat kesalahan yang sama. Itu pelajaran pertama. Dan pelajaran yang kedua, nabi-nabi ini ya mereka buat kesalahan, tapi banyak dari antara mereka yang bertobat. Raja Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia bertobat. Ya, dia bertobat pada saat dia sadar kesalahannya. Wah, benar-benar dia minta ampun kepada Tuhan. Jadi pelajaran buat kita ya. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita bisa melihat kesalahan-kesalahan para bapa, para nabi zaman dahulu. Dan ya saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya semakin membaca Alkitab, saya makin melihat keberdosaan diri saya. Ya. Dan itu adalah hal yang wajar, maksud wajar dalam arti kata, sedangkan seorang nabi pun berdosa apalagi saya. Dan itu membuat saya harus lebih dekat kepada Tuhan, harus lebih bergantung kepada darah penebusan itu. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk menyombongkan diri kita bahwa seakan-akan kita ini hidup benar. Ya. Lalu di sini dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Ya, jadi kita belajar Alkitab itu jangan sampai kelakuan kita tidak berubah. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan sampai kita semakin tahu kebenaran lalu kita akan menjadi seperti orang Farisi. Jangan sampai begitu, malah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Yang ketiga, bukti Alkitab adalah kitab suci. Alkitab berisi nubuatan-nubuatan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh tes ya, uji dengan Alkitab, kitab-kitab yang lain. Ya. Kita buka Daniel 2, situ ada nubuatan tentang kerajaan yang akan menguasai dunia ini. Daniel ditulis tahun sekitar 600 sebelum Masehi. Ya. Kerajaan Babel itu mulai terkenal sekitar tahun 605 sebelum Masehi, dan Daniel menulis ini sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tapi Daniel ya sudah disingkapkan oleh Tuhan melalui mimpi Nebukadnezar tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang. Ya. Kalau saudara baca Daniel 2, di situ dikatakan Daniel sudah bilang bahwa Tuanku itulah kepala dari emas itu, yaitu zaman kerajaan Babel. Ya, itu yang pertama, kerajaan Babel. Lalu kemudian setelah itu ada kerajaan Medo-Parsi, Media dan Persia. Media dan Persia ialah yang mengalahkan Babel. Setelah itu ada Greka atau Yunani, ya. Lalu kita tahu yang terkenal diantaranya yaitu Alexander the Great, ya, itu dari Yunani. Kemudian Alexander the Great, masa Yunani itu kemudian lama-lama digantikan oleh kerajaan Roma, ya, dan itu ada jelas di Daniel 2, ya, karena setelah kerajaan Yunani, kerajaan Roma, Roma lah yang mengalahkan Yunani. Lalu kemudian Roma dikalahkan oleh kerajaan Barbar, ya, itulah 10 jari kaki, ya. Dan kalau kita tahu di Daniel 2 ada batu datang menghantam kaki yang terdiri dari besi dan tanah liat, lalu kemudian rubuhlah seluruh bagian daripada patung tersebut. Artinya, setelah tadi ingat kerajaan Roma, nah nanti mungkin kita akan buka sesi ya tentang akhir zaman ya. Kita akan pelajari lebih dalam tentang Daniel dan Wahyu ya. Intinya setelah kerajaan Roma, 10 kerajaan barbar ya. Dan ini juga berhubungan dengan Wahyu, sekilas saja ada 3 yang tercabut. Ya. 10 ini adalah kerajaan Heruli, Vandal, Ostrogoth, yang Alemani, Anglo-Saxon, ya banyak, itu ada 10. Yang masih ada Alemani Jerman, lalu Burgundian kalau tidak salah, Swiss, Visigoth, Spanyol, dan Alemani, sudah tadi ya. Ada 10 tadinya kerajaan barbar ini, tapi 3 runtuh, tinggal 7. Itu menggenapi tanduk yang di kitab Wahyu. Tapi kita akan bahas di waktu mendatang. Tapi kembali, sudah ditulis oleh Daniel dari tahun 600 sebelum Masehi, dan baru digenapi kemudian semuanya tergenapi, luar biasa. Ya. Baru nubuatan tentang akhir zaman, Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Nah, itu tentang akhir zaman, Tuhan Yesus katakan
bulan akan menjadi seperti darah, bintang akan berguguran, matahari akan menjadi gelap, itu semua ada. Ya, lalu kemudian di kitab Wahyu juga ada ya. Lalu kemudian peperangan akan semakin merajalela. Ya, lalu Tuhan Yesus juga berkata di perikop yang lain bahwa sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua nubuatan-nubuatan Alkitab tergenapi. Ya, makanya saya pernah bilang sama seorang ateis dan bahkan teman-teman dari agama lain, kalau dunia kita semakin baik, tidak ada alasan bagi saya untuk percaya Alkitab ini. Karena saya percaya dunia ini semakin buruk. Dan itulah yang dinubuatkan dalam Alkitab ini. Dan Yesus pun menubuatkan yang sama. Sedangkan pimpinan-pimpinan dunia ya sudah beberapa kali mengadakan perkumpulan-perkumpulan ya dengan pimpinan Katolik juga ya, Paus di Roma, Vatikan, dan mereka mengatakan bahwa akan ada kedamaian di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak percaya. Karena di dalam Alkitab tidak ada kedamaian itu. Tidak, dunia tidak akan semakin baik. Malah ada kutipan yang mengatakan bahwa bila mana mereka mengatakan damai, disitulah malapetaka akan datang seperti wanita yang melahirkan. Dan mereka tidak akan luput dari malapetaka tersebut. Jadi saya pribadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan iman yang saya percaya bahwa dunia ini tidak akan lebih baik. Kalau dunia ini lebih baik, berarti Alkitab itu salah. Ya, tapi kenyataannya puji Tuhan, Alkitab itu lebih benar karena dunia tidak lebih baik. Mengenai LGBTQ, gerakan LGBTQ, ya, itu menggenapi nubuatan di dalam Alkitab. Ya, kalau 20-30 tahun lalu tidak akan ada yang percaya itu. Ya, karena LGBTQ itu adalah kaum yang ya marginal, artinya tersisih, mereka tidak berani menonjolkan diri. Tapi di dalam Alkitab sudah dinubuatkan bahwa sama seperti Sodom dan Gomora, maka dunia juga akan seperti itu. Dan terjadi sekarang, parade di mana-mana. Ya, di sini mungkin tidak terlalu terlihat. Kalau di Amerika sana, parade LGBTQ itu sampai telanjang bulat mereka naik sepeda. Saya udah lihat videonya. Mereka naik sepeda, parade telanjang bulat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Luar biasa dunia ini. Ya, dan di grup Ibu Mei itu juga sempat share ya tentang kebejatan-kebejatan moral di dunia ini. Itulah tanda akhir zaman. Dan Alkitab mencatat semuanya itu. Belum lagi ratusan nubuatan tentang Mesias. Nah ini buat orang-orang Israel ya. Sayang mereka tidak percaya tentang Yesus. Padahal dalam perjanjian lama terlalu banyak. Ada lebih dari 100 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nubuatan tentang Mesias. Nah ini luar biasa nih. Kesaksian Peter Stoner ya. Peter Stoner ini adalah Chairman of the Department of Mathematics and Astronomy at Pasadena College. Dia ini kepala dari Departemen Matematika dan Astronomi. Ya, jadi ini ilmuwan, lumayan ya. Luar biasa dia punya prestasi juga kalau Bapak Ibu cari siapa ini Peter Stoner. Tapi perhatikan yang dia bilang. Nah, ini di atas kutipan aslinya. Yang tidak mengerti silakan lihat di bawah. Saya sudah ganti ke bahasa Indonesia. Dari 108 nubuatan tentang Yesus, ya, ilmuwan ini pilih cuma 8 nubuatan saja yang paling terkenal tentang Mesias, ya, dari perjanjian lama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia hitung kemungkinan kebetulan penggenapan nubuatan tersebut. Dari 8 saja, itu perbandingannya 1:10⁻17. Kalau Bapak Ibu mau bayangkan ya inilah yang di bawah ini, 1:10⁻17. Kemungkinan itu bisa tergenapi dalam diri satu orang. 8 nubuatan bisa terjadi dalam diri satu orang. 8 saja. Kenapa? Karena penulisan Alkitab itu kan cukup panjang. Dengan ditulis oleh latar belakang penulis yang berbeda-beda, pada masa yang berbeda-beda, 8 nubuatan diambil, kemungkinan untuk tergenapi dalam diri satu orang itu 1:10⁻17. Artinya apa? Mustahil. Kalau 16 nubuatan, 1 banding, Bapak lihat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa lihat ya, 10⁻45. 48, 10⁻157. Waduh. Tidak mungkin. Itu intinya. Mustahil. Ya.
dari sekian ribu tahun dinubuatkan atau diramalkan akan ada Mesias. Dia lahir dari keturunan Yehuda, ya. Lalu dia lahir di Bethlehem. Terus juga dibilang dia akan ditombak pada saat dia mati, ya, tidak akan dipatahkan karena dia adalah Paskah dan lain-lain. 8 saja mustahil dalam diri satu orang. Jadi luar biasa, Alkitab itu sesuatu yang mustahil bisa jadi buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengilhamkannya. Kitab suci tidak bisa dibatalkan. Ya. Yohanes 10 ayat 35. Kalau sudah dinubuatkan, itu pasti terjadi. Yang keempat, yang terakhir ya. Dalam hal ajaran moral dan kesehatan Alkitab tidak ada tandingannya. Tadi kita sudah bahas tentang apa? Penulisannya, kita sudah bahas tentang menceritakan asal-usul segala sesuatu, lalu penuh dengan nubuatan, dan ajaran Alkitab juga ajaran moral yang tidak ada tandingannya. Kesehatan tidak ada tandingannya. Buktinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ini. Dalam banyak tradisi diajarkan mata ganti mata. Betul? Balas dendam. Betul? Tapi Alkitab mengajarkan mengasihi musuh. Luar biasa. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Ya. Matius 5 ayat 39, ayat 44. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bukan cuma itu, kasihi mereka, berdoa bagi mereka. Bapak Ibu bayangkan kita disuruh berdoa bagi mereka yang menganiaya kita supaya orang-orang yang menganiaya kita itu bisa bertobat. Saya tidak melihat ajaran seperti ini dari ajaran-ajaran yang lain. Saya tidak melihat. Ada ayat yang mencomot, ajaran lain yang mencomot-comot satu ayat daripada kitabnya, tapi ayat-ayat dari kitabnya yang lain itu banyak juga yang luar biasa jahat ya. Tapi ajaran ini pure, ini dari Alkitab. Itulah sebabnya rasul-rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri pada saat mereka dianiaya, mereka tidak membalas. Wah, itu ajaran moralnya dahsyat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dahsyat, bagaimana kita tidak usah membalas orang yang jahat kepada kita. Makanya seorang Abu Janda ya, saya lupa nama aslinya, Abu Janda ya, penggiat sosial, orang Muslim, tapi dia katakan dia kagum sama orang Kristen. Kok kita tidak balas? Ya pada saat kita diusir dari tempat ibadah dan lain-lain kita tidak balas. Ya iya, karena tidak masuk akal. Tapi inilah ajaran moral kitab suci. Banyak tradisi, bahkan agama mengajarkan poligami. Tapi Alkitab monogami. Ya, ya, jangan ada yang tersinggung. Semoga teman-teman sahabat orang Muslim ya tidak usah dibahas tentang Nabi Muhammad karena kita juga punya Raja Salomo yang punya 1000 istri, melebihi Nabi Muhammad daripada orang Muslim. Lihat, satu Raja-Raja 11 ayat 2 dan 3. Raja Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. 1000. Bayangkan. Masalahnya adalah, ya, seperti tadi yang saya katakan, Alkitab ini membuka kesalahan bahkan nabi-nabi sekalipun. Ya. Bahkan Raja Salomo ini adalah yang menuliskan kitab Amsal. Ya. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Waduh, itu banyak sekali wejangan hikmat dari Tuhan melalui Raja Salomo. Tapi Raja Salomo kalah dalam hal hasrat di dunia. Ya. Dan ini bukan suatu hal yang dibanggakan. Ya, jadi kalau orang lain di luar sana mungkin mereka akan mengikuti nabi mereka, tapi di sini Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam hal memiliki banyak istri. Ya, jangankan 1000 istri, 2 istri saja tidak boleh, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, ini buktinya, Kejadian 2 ayat 24. Satu orang laki-laki bersatu dengan istrinya, bukan istri-istrinya. Jadi satu laki-laki dengan satu istri. Istri itu perempuan. Jangan seperti woke generation sekarang. Ya, jelas ini bukan Adam and Steve.
Ini Adam and Eve, Adam dan Hawa. Ya, satu laki-laki, satu istri. Bukan poligami, bukan poliandri, bukan gay, lesbian, whatever. Tapi satu laki-laki, satu perempuan, dan keduanya, cuma ada dua, menjadi satu daging, suami istri. Inilah dari mulanya. Makanya semua yang poligami itu memiliki masalah di dalam Alkitab. Ya, dimulai dari Lamek, seingat saya ya, punya dua istri, Ada dan Zila. Ya, dan juga ya Raja Salomo sendiri ada kutipan saya yang saya tidak taruh di sini. Tuhan bilang itu suatu hal yang tidak boleh. Makanya apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ini tidak benar. Jangan kita tiru. Ya. Raja Daud juga begitu. Tidak benar. Jadi jangan kita agung-agungkan seorang nabi atau bahkan penulis Alkitab sekalipun seakan-akan mereka tidak punya salah. Semua nabi itu adalah manusia biasa. Cuma Tuhan Yesus yang tidak ada dosa dan kesalahan. Ya. Banyak ajaran menekankan hanya sampai kepada perbuatan. Tapi ajaran Alkitab, nah ini saya bilang, makanya dalam hal moral, aduh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang menandingi Alkitab. Alkitab bilang kemunafikan, waduh, itu tetap tidak bisa masuk surga. Makanya Matius 6 ayat 16 sampai 18 dikatakan kalau kamu puasa, jangan tunjukin kepada orang lain kalau kamu puasa. Kenapa kamu tunjukkan kepada orang lain kalau kamu puasa? Supaya kamu dikatakan, oh kamu baik. Oh, Renat, kok lemes banget? Sorry bro, lagi puasa nih. Oh, hebat ya. Orangnya religius sekali, rohani sekali. Dan inilah yang Tuhan Yesus tegur. Kalau kamu puasa, cuci muka, tetap ceria, gak usah tunjukkan kepada orang lain engkau puasa untuk menunjukkan bahwa engkau ini adalah orang yang religius, rohani. Karena Tuhan katakan, pada saat engkau melakukan kebaikan untuk supaya engkau disanjung, engkau sudah mendapat upahmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau melakukan suatu hal yang baik, ya tidak usah promosikan, katakan dengan lantang kepada orang lain, tidak usah. Maka Bapamu yang tersembunyi itu akan melihat upayamu yang tersembunyi itu, ya, segala kebaikan yang tersembunyi itu, dan akan membalasnya kepada kita. Itu poinnya. Ya, jadi kemunafikan walaupun kita buat baik tidak masuk hitungan. Walaupun saya buat baik, tapi Tuhan tahu hati saya kotor, hati saya jahat, dipastikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan masuk surga. Ya, makanya saya bingung waktu itu ada, ya mohon maaf ya, ada dakwah yang mengatakan, wah masuk surga kita akan menikmati ya hal itulah. Karena selama di sini kita punya hasrat tapi kita pendam, kita tahan. Ya, nanti kita masuk surga kita akan pesta. Kita akan dilayani oleh bidadari-bidadari. Ya itu ya teman-teman muslim jangan marah ke saya. Itu menurut ustadz tersebut. Dan saya katakan dari Alkitab itu tidak masuk surga. Kalau dalam dunia kekristenan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini sepertinya saya harus tunjukkan ini ya. Dalam dunia kekristenan, bila mana saya melihat sesuatu, lalu saya menginginkannya, walaupun saya tidak berbuat sesuatu yang jahat itu, saya tetap dianggap bersalah. Ya, itu yang kita harus tahu. Pada saat kita memandang perempuan, kita menginginkannya, kita sudah berzina. Jadi kalau ada dari antara kita berpikir bahwa yang penting saya tidak melakukan sesuatu yang jahat, tapi di dalam hati kita bergejolak hal-hal yang tidak benar, dipastikan Bapak Ibu, kita tidak akan masuk surga. Karena itu diperhitungkan sebagai suatu kesalahan. Makanya hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam kasih input kepada pikiran kita. Ya. Yang terakhir, Alkitab menekankan pengikut Tuhan harus menjaga tubuhnya sehat jasmani, mental, dan rohani. Ya, jadi kemarin yang lalu kita sudah bahas soal makanan halal dan haram ya. Dan di sini ya kemarin sudah dibahas, oh tidak makan babi, wah luar biasa, tapi merokok, tapi minum minuman alkohol,
Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ini mencakup semuanya. Jadi jangan merokok. Jelas-jelas merokok itu berbahaya. Jangan minum minuman keras. Ya. Jadi, nah ini bagian kulitnya dulu ya. Walaupun itu ada dalamnya, core-nya. Apapun itu ingat, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. 1 Korintus 6 ayat 20, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Itu adalah persembahan kita yang sejati. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita mau supaya Tuhan menguduskan kita. Supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Kalau kita mendapatkan sakit oleh karena keturunan, oleh karena kecelakaan dan lain-lain, ya wajarlah kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Tapi kalau kita sakit-sakitan oleh karena kegelojohan hidup, nah ini juga pelajaran buat saya, ya. Makan tidak tahu batasan, ya. Saudara Grady juga katakan yang lalu ya, waduh kolesterol banyak, lalu tiba-tiba jadi dapat gula, diabetes, stroke dan lain-lain oleh karena gaya hidup kita. Waduh, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita berharap kasih karunia Tuhan saja. Apakah kita bisa masuk surga atau tidak? Karena jelas dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, kita boleh kasih persembahan uang, saudara-saudara sekalian. Tapi tubuh kita inilah yang paling utama. Tuhan kita tidak miskin. Tidak. Ya. Yang Tuhan mau adalah persembahkan tubuh kita. Dari sisi kulitnya, kulit luarnya, buat tubuh kita sehat sebisa mungkin. Ya. Dan dari dalamnya kita juga harus semakin rohani. Jasmani, mental, rohani, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jauhi tahayul, dongeng nenek-nenek tua, latihlah diri kita beribadah. Ujilah segala sesuatu, tadi sudah disampaikan. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Dan ayat terakhir kita malam ini, bila mana kita sudah mendapati bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, apakah kita cuma sampai percaya saja? Tidak bisa. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Tuhan, sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Tuhan, yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Jadi, kalau kita sudah percaya, saya pribadi percaya akan firman Tuhan ini, Alkitab yang kita pegang, firman Tuhan itu jangan sampai dipercaya. Biarlah firman itu juga bekerja dalam diri kita. Makanya kitab Yakobus katakan, apa gunanya iman tanpa perbuatan? Kita memiliki buku kitab suci yang dahsyat. Sekarang saatnya kita menghidupkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci. Lakukan segala hukum perintah Tuhan, pelihara tubuh kita, persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun langkah hidup kita, dan kita akan semakin diberkati di dalam kuasa penyertaannya. Inilah renungan kita pada malam ini, pembelajaran kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tentang Alkitab, ya. Karena pertanyaannya adalah manakah kitab suci yang benar, dan kita sudah percaya bahwa kitab suci itu adalah Alkitab. Sekarang saatnya bagi kita untuk diskusi, ya. Kalau ada tambahan, kalau ada pertanyaan, silakan, ya. Ya, brother, ini luar biasa ya mengenai firman Tuhan. Saya juga dulu dari agama Buddha, terus saya dibesarkan oleh agama Katolik, tapi akhirnya di Amerika saya mengenal firman Tuhan, tapi juga masuk ke dalam kelompok-kelompok ajaran Kristen yang notabene juga menurut saya juga tidak membahas firman Tuhan secara keseluruhan. Tapi puji Tuhan, saya semakin hari semakin percaya bahwa apa yang saya minta kepada Tuhan, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh dari hati, Tuhan pasti akan menjawab semua permintaan kita. Seperti yang tadi Brother Ray bilang, ada ayat yang di Matius 7 itu sebenarnya itu berkorelasi dengan Lukas 11. Orang menerjemahkannya itu kalau kita minta sesuatu selalu berhubungan dengan
prosperity, apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Tapi kan Tuhan itu adalah roh ya, spirit. Jadi concernnya Tuhan itu bukan kepada apa yang materi sekarang kita butuhkan, itu buat Tuhan sangat kecil gitu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita membaca lebih lanjut lagi kan kita mengerti bahwa di Matius 6, kamu tidak usah meminta saja, Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. So don't worry. Sebenarnya worry itu yang membuat kita menjadi iman kita semakin berkurang kan, seperti itu. Dan iman itu diperlukan dengan Tuhan membuktikan di dalam firman Tuhan segala sesuatu yang nubuatan yang Tuhan berikan itu pasti akan terjadi. Ini yang amazing, yang membuat saya amazing adalah kita tidak berbeda seperti pada para nabi, para rasul. Sebenarnya kita hidup dan berjalan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Ini yang setiap kali saya membaca firman Tuhan, saya selalu berkata kepada anak-anak dan istri saya bahwa kita hidup di dalam Alkitab. This is amazing. Sampai detik ini itu tidak bisa melepaskan rasa saya, betapa luar biasanya bahwa kita seakan-akan kita hidup seperti dalam rencana Tuhan yang berjalan. Dan permasalahannya bagaimana kita menanggapi itu. Nah, seperti tadi Brother Ray bilang mengenai makanan segala macam yang kita bahas lalu, saya sangat percaya waktu itu saya juga agak kebimbang oleh pikiran-pikiran orang segala macam. Dan semakin hari semakin kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia tahu yang terbaik buat kita, dan makanan yang terbaik itu adalah yang sudah Tuhan kasih listkan kepada kita. Pasti Tuhan itu benar. Tetapi kan makna dari makanan itu sendiri menjadi jauh lebih dalam. Makanya seperti saudara kita Muslim, kita kan bilang teman babi larangannya gitu kan. Tapi kita bisa lihat di Matius 15 bahwa semua makanan itu adalah cuma masuk ke perut dan terbuang gitu loh. Concern utamanya adalah hati kita. Seperti tadi Brother Ray bilang, kalau kita melirik saja di Matius 5, kita sudah berzina. Itu yang bahaya, itu yang membuat kita menjadi defile dan kotor. Dan itu diperjelas lagi di Matius 15 bahwa apa yang keluar dari hati kita itulah yang bisa merusak dan membuat kita menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu yang membuat saya semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin diberikan kaca. Kacanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana yang kita selalu utamakan adalah kita tidak pernah deny yourself and pick up your cross. Artinya kita harus mereject diri kita sendiri, mereject kemauan kita, mereject hati kita pakai hati Tuhan, kita pakai pikiran Tuhan, dan setelah itu ya kita harus menyalibkan diri kita harus menyalibkan daging kita harus mengalahkan keinginan-keinginan kita yang duniawi ini, yang notabene akan bertentangan dengan pikiran-pikiran Allah. Contohnya, wah saya suka tuh melihat cewek cantik. Nah, itu kan hati saya yang kotor, gitu kan. Yang kita nggak bisa hindari kedagingan kita. Nah itu kita harus deny diri kita, uh, utamakan pikiran Tuhan, dan kita harus menyalibkan diri kita. Dan kita bisa karena Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Puji Tuhan, makanya bersangkutan dengan Roma 12 pun, itulah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Seperti Brother Ray bilang, kita diberikan makanan yang sehat oleh Tuhan. Makanan sehat itu supaya kita hidupnya sehat, sehingga kehidupan kita itu dipelihara Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kita tidak dipakai oleh Tuhan dalam keadaan sakit-sakitan. Kalau Tuhan tahu itu makanan kotor dan beracun, masa kita makan makanan itu juga? Dan membuat kita sakit-sakitan, terus kita berdoa Tuhan tiap hari, Tuhan sembuhkan saya, itu kan jadi sangat bodoh terlihatnya gitu. Ya puji Tuhan, semakin melihat firman Tuhan, semakin saya tahu bahwa tidak ada lagi Alkitab yang sungguh-sungguh luar biasa, dan sampai akhir hidup kita, semua ini pasti akan terjadi, dan kita semua pasti akan menunggu kedatangan Tuhan. Kita akan dijemput pada akhirnya, karena di dalam firman Tuhan itu, kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Semoga kita semua akan bersekutu kembali pada saatnya nanti. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Brother Tanto ya, kesaksian yang luar biasa ya. Jadi Brother Tanto dari latar belakang yang berbeda ya, dari Buddhis lalu Katolik. Ya kita lihat perjalanan hidup Brother Tanto. Dan ya itu dia Matius 7 ayat 7 ya. Kita mencari kebenaran, kita akan dapatkan kalau kita mencari. Ya, setelah kita sudah dapatkan, tadi kita sudah bahas, ayat terakhir mengatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran tersebut. Karena percuma kita punya iman, tapi kalau kita tidak menjalankan sesuai dengan kebenaran. Ya, tadi juga bagus ya, Saudara Tanto juga katakan kita sudah belajar tentang makanan halal dan haram. Ya, teman-teman Muslim yang menonton ini nanti camkan baik-baik. Kita punya
list dari kosher itu lebih luar biasa, bukan cuma sekedar babi. Kita lebih banyak tantangan. Tapi itu bukan sesuatu hal yang kita megahkan. Itu Brother Tanto tadi bilang juga ya. Karena itu kulitnya saja. Di dalamnya itu adalah pikiran kita yang di dalam Matius 15. Karena jangan sampai kita secara rohani, yaitu dia, kita harus bedakan yang tanda kutip haram, yang halal. Jangan sampai kita isi dengan pikiran-pikiran yang kotor, lalu akhirnya kita menjadi seperti orang Farisi, munafik. Nah, itu yang kita tidak boleh. Makanya dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, maka kita tidak masuk surga. Nah, itu. Jadi bukan sekedar makan halal saja dan menjauhi yang haram, tapi apakah kita bisa membentengi pikiran kita dari hal-hal yang tidak benar. Ya, karena tadi Brother Tanto bilang, dan ini bukan Brother Tanto yang bilang, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau sudah melirik wanita, engkau menginginkannya, engkau sudah berzina. Jadi ada paham yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengentengkan hukum Taurat. Itu salah besar. Justru Tuhan Yesus membukakan mata kita semua bahwa walaupun kita tidak melakukan, tapi dalam hati kita, pikiran kita, sudah bergejolak hal-hal yang tidak benar, kita sudah berdosa. Terima kasih Brother Tanto ya. Ada tambahan yang lain dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Saudari Erni mungkin? Ada? Oke. Ada yang lain? Saudari Catherine, Ibu Meiti, mungkin Saudari Merlian, Saudara Caleb, Saudari Nena. Ada lagi mungkin? Boleh saya Iya, tambah ya sedikit? silakan, Saudara Tanto. Ini ada hal yang menarik. Saya belakangan ini banyak melihat di TV tentang saudara kita Muslim. Selalu di dalam acara-acara tertentu, karena banyaknya perceraian, mereka bilang, kamu jangan umbar aib suamimu, aib keluargamu, segala macam. Tapi yang menarik di Alkitab adalah Tuhan yang mengekspos aib kita. Ya kan, Tuhan memang mengekspos aib kita melalui firman-Nya. Walaupun kita tidak mengumbar-ngumbar, kita menyembunyikan, tapi Tuhan sebenarnya sudah cahaya Tuhan, firman Tuhan itu terangi hati kita, sehingga seperti sungai lah, anggap aja waktu itu sungai kotor, kita nggak bisa lihat hati kita. Pada saat sungai itu dikeringkan, diisi air yang bening, terlihatlah semua sampah-sampah yang ada di dalam hati kita seperti itu. Dan apa yang kita lakukan oleh sampah itu? Apakah kita biarkan sampai air itu kotor kembali, atau kita pungut semua sampah itu dan kita buang dan kita isi dengan firman Tuhan. Nah, ini sih yang menarik. Makanya saya lihat, dulu saya percaya, iya benar, kalau ada aib itu jangan dibuka. Tapi andai kata kita menutupi aib kita sendiri, Tuhan pasti akan mengekspos aib itu. Contohnya nabi-nabi dan rasul-rasul, aibnya dibuka semua kan di dalam Alkitab. Dan jutaan manusia melihat itu. Dan aib itu sudah terekspos. Kenapa aib kita tidak dibuka sama Tuhan? Karena kalau itu semua aib manusia dibuka sama Tuhan, nanti pada akhirnya akan dibuka semua sama Tuhan. Buku satu dunia pun gak akan cukup untuk menuliskan aib semua manusia yang ada di dunia ini. Mungkin itu sebagian yang saya akan share. Terima kasih Brother Tanto ya. Pengkhotbah 12 ayat 13 itu juga kan dibilang kan bahwa nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan dan akan terbuka ya semuanya apa yang kita lakukan, baik yang tersembunyi maupun yang tidak. Jadi kalau kita tidak mengadakan pendamaian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan Tuhan Yesus kita, luar biasa, siap-siap kita akan dipermalukan di hadapan alam semesta. Ya, dan kemunafikan kita akan terlihat. Makanya jangan sampai sampai di surga tiba-tiba saudara-saudara lihat, kok saudara Rin mana ya? Ya kan? Karena kalau saya munafik, saya tidak mungkin masuk di sana. Dan semua kejahatan saya akan terekspos. Ya, itulah sebabnya kita harus mengadakan pendamaian terlebih dahulu dengan Tuhan, ya. Karena ini juga berpengaruh ya, ini sedikit cerita ya. Kalau kita mencoba mengusir setan, waduh itu hati-hati tuh. Karena pernah ada kasus pendeta-pendeta, mereka mencoba mengusir setan, ya, tapi diekspos lah oleh setan. Ya, saya pernah cerita kalau tidak salah itu ya. Diekspos lah, oh kamu begini nih pada saat ritual pengusiran setan. Jangan main-main, kita sedang berhadapan dengan penguasa kegelapan, ya. Tuhan tahu isi hati kita, tapi mengenai perbuatan kita, walaupun kita sembunyi, setan tahu juga. Dan setan akan ekspos semuanya. Kecuali kita dibentengi oleh kuasa Tuhan, maka setan tidak bisa ekspos. Ya. Terima kasih Saudara Tanto ya, menguatkan kita untuk jangan munafik. Dan ingat, Brother Tanto, ya
betul, kita akan penting sekali kalau kita baca Alkitab, maka kita akan menyadari kita punya dosa. Tadi kan sudah dikatakan seperti melihat air, sungai, bening, kita bisa lihat segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Masalahnya adalah, kalau kita tidak baca Alkitab, maka hati kita akan cenderung mengatakan kita ini baik. Coba deh. Betul, brother, betul. Betul kan? Makanya gini, yang tadi saya bilang itu sungai itu kotor, tapi kita bilang itu bersih karena tampak di airnya bersih karena kotoran di dalamnya itu tidak terlihat. Pada saat Tuhan memberikan firman-Nya, dibeningkanlah air itu seakan-akan bening sekali seperti cermin. Kita melihat benar-benar di dalam kotoran-kotoran itu. Nah, pertanyaannya setelah airnya dibeningkan itu, maukah kita mengangkat kotoran yang ada di dalam diri kita itu sehingga membuat air itu tetap jernih dengan firman Tuhan? Kan seperti itu, brother. Karena kalau kita lihat air kotor itu terlihatnya di dalam, dia kotor kehijauan. Kita nggak lihat dalam ya kan. Kita lihat bersih di atasnya, tapi dalamnya itu yang tidak terlihat. Itulah hati kita. Tuhan mau mengekspos hati kita supaya kita sadar, kamu jangan jadi self righteous, karena self righteous itu adalah kamu air yang keruh itu, tapi tidak terlihat kotoran di atasnya. Tapi hatimu yang di dalam itulah yang Matius 15 jelaskan kan. Tampak luarmu itulah kemunafikan. Tampak luarmu bersih, tapi di dalam hatimu penuh dengan kejahatan. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih, Brother Tanto. Jadi, kita sudah tahu ya, dampak luar biasa dari Alkitab. Sekarang tantangan. Nah, ini ada tantangan buat kita semua ya, termasuk saya. Coba deh kita semakin rajin baca Alkitab. Ya, coba tantang diri kita masing-masing. Rajin baca Alkitab. 1 minggu aja dulu. Semakin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian baca Alkitab, baca ya, dan dalami, bukan sekedar membaca. Pasti kita akan melihat Tuhan akan berbicara kepada kita betapa berdosanya diri kita. Itu akan terlihat. Saya sudah buktikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Coba saudara-saudara sekalian baca Alkitab. Itu akan sangat menegur kita karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Akan membuka. Walaupun selama ini kita lihat kita ini baik-baik saja. Tapi dengan Alkitab akan dibuka semua kebusukan-kebusukan hati kita. Kita akan melihat, waduh, ternyata begini. Aduh, saya selama ini salah. Aduh, saya selama ini mementingkan yang lain. Aduh, terlalu banyak Tapi, adu-adu. Hmm, brother, pada saat kita baca firman Tuhan, kita mesti tidak mengeraskan hati kita ya, brother ya. Karena betul. kita lihat banyak orang-orang kawan-kawan kita yang dalam Muslim pun mereka sampai hafal Alkitab itu sendiri, ya karena tidak disertai oleh Roh Kudus karena mereka mengeraskan hatinya, maka tidak terekspos oleh cahaya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi seperti di 2 Korintus, walaupun mereka membaca perjanjian lama, tetapi muka mereka tetap tertutup, terveil, gak bisa melihat kebenaran di dalam Kristus. Makanya ya kita minta supaya Tuhan melembutkan hati kita, menghancurkan hati kita yang keras ini, supaya kita bisa menerima firman Tuhan yang sebenarnya akan menegur kita. Seperti itu, Brother. Amin, amin. Itulah pentingnya Roh Kudus ya. Karena kita membaca firman Tuhan tanpa Roh Kudus ya, ya percuma juga ya. Karena banyak juga scholar-scholar ya. Ya tadi Saudara Tantu sudah katakan baca Alkitab tapi tidak ada Roh Kudus ya percuma. Malah berkeras hati karena membuka Alkitab itu hanya untuk cari salahnya Alkitab. Nah, itu salah ya. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita mencari kebenaran, nah itu baru. Nah, ini ada pertanyaan ya dari saudari Catherine sepertinya. Ku ingin sebenarnya komentar soal hal-hal kemalangan tadi yang dijelaskan. Semua kan asalnya tadi dibilang dari dosa tuh. Oke, saudari Catherine sepertinya ini ya. Pertanyaannya apa, saudari Catherine? Sorry. Ku ingin sebenarnya. Ya, hal-hal kemalangan yang ada di dalam dunia ini itu semua dari dosa. Betul, ya. Semua itu dari kalau yang saya dengar dari kitab Buddha, mereka ada penjelasannya sendiri. Ya. Nah, Saudara Hartanto kan dari background Buddha. Bagaimana, Saudara Hartanto? Kalau menurut Uh, ini silakan. kalau dari Buddha mereka bilang akan dibalas oleh reinkarnasi. Nah, inilah kebohongan-kebohongan yang luar biasa.
Setelah saya sadari, oh iya, dengan saya nanti itu saya akan bereinkarnasi menjadi lebih baik. Kalau saya buruk, jadi saya jadi lalat. Atau saya jadi tikus. Kalau udah jadi tikus, gimana berbuat baik lagi ya? Saya juga jadi bingung gitu. Nah, itu menjadi tidak semakin rasional, tidak sesuai dengan nalar, tapi kita percaya terhadap omongan orang lain. Nah, ini yang membuat saya juga menjadi bertanya-tanya. Seperti yang Tuhan bilang, kalau ada orang lain datang kepadamu, kamu cepat percaya. Tapi pada saat aku datang kepadamu memberitakan tentang kebenaran, kamu tidak percaya. Nah, jadi saya melihat diri saya sendiri. Betapa bodohnya saya percaya begitu saja tanpa menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan kepada saya pada saat kecil. Nah, itu dibilang indoktrinasi. Nah, saya agak sedikit komen sedikit, Brother Ray, kan bilang, ini bukan indoktrinasi ya. Menurut saya semua itu doktrin. Dalam arti kata mau Tuhan mendoktrin saya atau orang lain mendoktrin saya, semua doktrin. Saya lebih baik didoktrin oleh Tuhan daripada saya didoktrin oleh orang lain ataupun didoktrin oleh setan. Jadi pada saat saya membaca firman Tuhan, Tuhan mendoktrin saya, tapi Tuhan mendoktrin saya dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan yang saya percaya. Itu sih, Brother Ray. Thank you. Terima kasih Brother Tanto ya. Luar biasa pandangan dari Saudara Tanto yang backgroundnya juga pernah Buddha ya. Dan banyak keluarga besar ya, Saudara Tanto masih ya, masih Buddhis ya. Ya, Banyak, banyak, Brother. Banyak, banyak, banyak. banyak Ibu ya. saya dan itulah yang saya bilang, mohon saudara-saudara yang mendengarkan siapapun jangan mengeraskan hati. Saya betapa sedihnya, saya mencoba mengekspos firman Tuhan kepada keluarga, mereka sangat keras gitu, dan itu membuat hati saya menjadi sangat sedih. Ya karena kita tahu kebenaran ya. Makanya saya sekarang benci untuk pergi ke rumah duka, benci melihat orang-orang yang meninggal kalau mereka tidak percaya. Karena itu membuat saya sangat sedih, sangat sedih. Thank you Brother Tanto. Ya, jadi tadi kita sudah bahas juga ya. Jauhilah dongeng-dongeng nenek-nenek tua dan lain-lain ya. Sudah dibilang dalam Alkitab. Jadi ya saya pribadi, saya sudah katakan kita jangan fanatik sama agama. Tapi saya fanatik sama firman Tuhan. Ya karena ya itu dia, bahkan doktrin-doktrin yang datang dari orang tua kita pun kita harus uji. Makanya Saudara Tanto tadi katakan banyak orang-orang Muslim di luar sana yang baca Alkitab, hafal ya, tapi tidak mendapatkan kebenaran. Tapi ada banyak juga orang-orang Muslim di luar sana yang kritis, benar-benar mau melihat, membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Itu banyak sekali contohnya, Brother. Brother Tanto juga pasti tahu ya, ada banyak itu ya. Dan pada saat mereka kritis, mereka bisa dapat kebenaran itu. Nah, tapi kalau Betul, kita betul. baca Alkitab hanya untuk cari salahnya, wah susah. Kita nggak bisa dapat. Betul, Tapi brother, betul. betul ya, Makanya brother ya. kita contoh lihat Firaun ya. Firaun kan ditegur Tuhan 10 kali dan Tuhan kasih dia lihat mukjizat Tuhan. Sampai akhirnya teguran kelima, akhirnya Tuhan malah tambah mengeraskan hati mereka. Cara mereka Tuhan mengeraskan hati mereka pada saat gini contoh. Pada saat Tuhan mengignore, kita baca di Roma 1. Tuhan berikan aja kepada your own lustful desire. Tuhan nggak usah bereaksi apa-apa aja. Kita langsung tersesat kok, brother. Betul nggak sih? Kalau kita tidak dikasih tahu kebenaran, sampai kapanpun kita juga tersesat. Benar nggak sih? Iya kan? Kalau Alkitab tidak diekspos ke kita, gimana kita bisa tidak tersesat? Dari awal aja kita sudah tersesat kok. Betul, betul, brother. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian coba baca Roma 10 ayat 2 dan 3. Karena saking sudah benar-benar tersesat, lalu akhirnya buat doktrin sendiri. Nah, itu yang bahaya itu ya. Ya. Terima kasih, brother Tanto ya. Banyak input ya, luar biasa dari saudara kita ini, saudara Tanto. Ada lagi mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebelum kita tutup, saudari Erni mungkin ada tambahan mungkin atau dari background yang mana mungkin bisa sharing soal ya perjalanan hidup mungkin mencari kebenaran atau saudari Merlian, saudara Kaleb, adakah kira-kira Ibu Meiti? Cukup jelas? Kalau ada yang mau bersaksi silakan. Ada dari background yang lain? Oke, ini ada chattingan ya dari Saudari Catherine. Setuju, Sensei. Dulu mana tahu alkohol itu jelek dan jadi penyebab dosa. Ya, karena kalau di agama lain ya tidak ada masalah ya dengan alkohol ya. Ya, tapi kalau dalam firman Tuhan kita sudah tahu bahwa kita harus menjaga tubuh kita. Ya,
Ya, Brother Hartanto, ada. Oh, saya kira ada. Jadi menjaga tubuh kita itu, ingat, ya, dari sisi fisikal dulu, jaga jangan sampai terhuyung-huyung oleh karenanya tidak bisa berpikir rasional dan lain-lain. Ya, jaga tubuh kita ya. Dan itu bukan cuma sekedar makan hal haram, dari tidak berolahraga lalu akhirnya jadi super gemuk lalu akhirnya jadi penyakitan ya. Tadi Brother Tanto sempat singgung ya. Dan ini pengalaman saya juga. Saya bermain bulu tangkis, saya bilang sama seseorang di samping saya, bapak-bapak sudah tua 50-an tahun, saya bilang, "Wah, Bapak mainnya bagus sekali ya. Kalau Bapak berhenti merokok lebih luar biasa lagi tuh Pak mainnya." Lalu saya dibilang, "Wah, saya sama kamu aja, kita main badminton aja, kamu ngos-ngosan main sama saya." Saya ditegur balik karena saya waktu itu lebih gemuk lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya bagaimana bisa kita menginjil kalau ada batu sandungan, yaitu kita tidak hidup sehat ya. Itu teguran yang sangat bagus buat saya juga ya. Terima kasih partisipasinya Saudara Hartanto, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah menghadiri eh, pendalaman kitab suci bersama. Jadi sudah jelas ya. Sebagai kesimpulan, banyak orang di luar sana yang menjelek-jelekan Alkitab, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa wah, Rasul Paulus itu belum pernah ketemu Yesus. Tahu dari mana dia? Ya, dia memalsukan Alkitab. Lalu saya katakan, maaf saudaraku, Nabi Muhammad juga belum pernah ketemu Yesus. Rasul Paulus lebih dekat waktunya daripada Tuhan Yesus. Nabi Muhammad ratusan tahun. Kenapa Anda lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada Rasul Paulus? Nah, berarti kan sudah bias. Sudah bias itu artinya sudah apa namanya? Sudah berat sebelah, tidak membandingkan lagi tapi menjelek-jelekan saja. Nah, ini yang bahaya. Tapi brother, itu Ya, dia yang silakan. tadi brother bilang kan, mereka mengkomen sesuatu dengan ignorance, artinya tanpa pengetahuan, without knowledge. Kalau tadi mereka berargumen bahwa Rasul Paulus tidak pernah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita tahu di Kisah Para Rasul 9, Rasul Paulus itu bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan itu dijelaskan di Galatia 2, bahwa Rasul Paulus itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia pergi ke Arabia. Nah, ini sangat clear banget. Jadi makanya kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita belum mengetahui kebenaran, sebaiknya kita minta petunjuk dari Tuhan tanpa kita berasumsi atau membuat kebenaran kita sendiri dan langsung menghakimi tulisan Tuhan. Ini berbahaya ya. Kalau kita menghakimi tulisan Tuhan, nah saya jadi agak takut karena tulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Kita tahu sendiri bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah kalau blasfemi terhadap Roh Kudus. Sedangkan tulisan Tuhan ini adalah diinspirasi oleh Roh Kudus sendiri. Ini sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih Brother Tanto. Jadi bagi teman-teman saudara-saudari Muslim yang akan menonton video ini di YouTube, ya, kalau saya yakin karena yang lalu-lalu ada orang-orang Muslim yang emosi ya, ada juga yang berpikiran jernih. Tapi coba kalau ada yang berpikiran seperti itu, tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Hartanto bahwa Rasul Paulus pertobatannya itu adalah karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu pertobatannya Rasul Paulus. Satu. Dan yang kedua, kalau dari kacamata tersebut, kenapa tidak menanyakan kepada diri saudara-saudari sekalian, teman-teman orang Muslim, kenapa tidak bertanya bagaimana seorang Nabi Muhammad, ya Nabi Muslim, mengaku bisa menulis banyak tentang Yesus Kristus, padahal usia penulisannya itu sudah sekitar 500-600 tahun sesudah zamannya Tuhan Yesus Kristus. Nah ini karena banyak maaf banyak tudingan-tudingan ya yang tidak bertanggung jawab ya. Saya lihat juga dari pimpinan-pimpinan ada dari saya lupa itu mengatakan bahwa wah, apa namanya itu Israel itu ada sejak zaman apa namanya itu dibilang zaman zaman Daud itu belum ada orang Israel. Maaf, dan banyak ya, dan mereka mengatakan bahwa nabi-nabi itu adalah semua apa orang Islam dan lain-lain. Tudingan-tudingan ya. Tapi coba kritis, berpikirlah kritis ya, karena ingat Islam baru keluar tahun 613. Itu zaman Nabi Muhammad. Sedangkan Raja Salomo ya, Nabi Sulaiman yang dibilang Sulaiman, Abraham itu sudah ribuan tahun sebelumnya. Jauh ya. Ya itu Islam belum ada. Jadi ya itu sama seperti saya mengatakan saya lebih tahu daripada
daripada ibu saya soal tahun 40-an contoh, padahal saya belum lahir tahun itu. Itu kan sama saja. Oke, kita tidak ada maksud untuk menghina satu dengan yang lain, tapi sekedar untuk men-trigger keingintahuan kita. Kalau kita cari kebenaran, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan berpeganglah pada yang baik. Biarlah kita dikuatkan ya. Sebagai penutupan, malam ini kita berdoa supaya kita juga semakin dikuatkan iman kita, semakin rajin baca Alkitab, dan kita berdoa juga supaya banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya. Tantangan saya berikan ya. Kita semua rajin baca Alkitab. Kalau saudara belum percaya Alkitab, baca Alkitab ya, kosongkan pikiran, banyak berdoa kepada Tuhan, jangan bias, lalu kita uji, kita akan dapatkan kebenaran itu. Itulah pelajaran kita pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekarang saatnya kita tutup, sudah tidak ada tambahan, tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Kita akan berdoa bersama. Adakah yang mau didoakan?